Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas lanjutan dari penilaian bond. Di bagian kedua di sini saya akan cenderung membicarakan mengenai konsep di bond. Ada beberapa hubungan di dalam penilaian bond. Hubungan yang pertama adalah bahwa nilai bond atau value bond, nilai bond itu berbanding terbalik dengan perubahan yield to maturity atau market yield-nya. Jadi pada saat di sini, pada saat YTM itu naik, YTM-nya naik, maka bond value-nya dia adalah akan semakin turun. Dan sebaliknya pada saat YTM itu turun, maka bond value itu akan naik. Anda bisa lihat, Anda masukkan ke dalam rumus bond value, bagaimana kalau misalnya kondisinya sama, kecuali yang kita rubah adalah YTM-nya. Bagaimana YTM-nya kalau naik, bagaimana YTM-nya kalau turun. Hasilnya adalah bond value itu akan semakin kecil atau semakin besar. Dia akan berbanding terbalik. Kemudian hubungan yang kedua adalah pada saat tadi sudah dibahas juga, pada saat YTM itu sama dengan kupon rate-nya, maka bond itu dijual di nilai parnya. Dan pada saat YTM itu lebih besar daripada kupon rate-nya, maka bond dijual pada diskon. Dan pada saat YTM itu lebih kecil dari kupon rate-nya, maka dijual dengan premi. Itu hubungan yang kedua. Kemudian hubungan yang ketiga, semakin mendekati jatuh temponya, maka nilai bond akan mendekati nilai parnya. Nilai bond mendekati nilai parnya. Misalnya kalau masih 5 tahun, mungkin dengan harga dengan par 1000 kemudian 8% kupon YTM-nya dan kupon rate-nya 1000 kan tadi dijual sekitar di atas 1000-an. 1070 misalnya, 79. Nanti tinggal 1 tahun lagi itu akan mendekati angka 1000. Karena kenapa? Karena nanti kalau kita melunasi di akhir tahun atau pada saat maturity, kita akan membayar sebesar prinsipalnya atau sebesar nilai parnya. Jadi pasti akan mendekati nilai parnya. Kemudian yang keempat, hubungan yang keempat adalah untuk bond dengan jatuh tempo yang panjang akan memiliki risiko, risikonya juga lebih tinggi. Bond dengan jatuh tempo yang panjang, risikonya akan lebih tinggi daripada bond yang memiliki jatuh tempo yang semakin pendek. Jadi di sini adalah semakin lama jatuh temponya, maka semakin besar nilai risikonya atau default risk-nya akan semakin besar. Semakin lama ke jatuh tempo, semakin tinggi pula nilai risk-nya. Semakin tinggi risk-nya di sini. Jadi high return, high risk, ya, inilah yang dikonsepkan dalam nilai bond. Kemudian setelah kita membahas mengenai hubungan di sini, hubungan dalam penilaian obligasi, kita melihat tipe bond. Tadi kan tipe dari debt, sekarang kita lihat dari tipe bond. Tipe bond itu banyak macamnya. Nanti Anda bisa lihat di buku atau di internet, silahkan. Ada debenture, kemudian ada subordinate debenture,
kemudian ada mortgage, kemudian ada subprime mortgage, ada subprime mortgage, kemudian ada apa ya, Eurobond, ada samurai bond, kemudian ada zero coupon bond, kemudian ada junk bond, ada junk bond, kemudian ada convertible bond, ya, berbagai jenis dan lain-lain ya, masih dan lain-lain. Ini berbagai jenis bond. Kalau debenture dia tidak memiliki jaminan, kemudian subordinate debenture berarti debenture tadi dikumpulkan kemudian disekuritisasi lagi. Kita sering sebut dengan subordinate debenture. Kemudian mortgage itu berarti utang yang dijaminkannya adalah properti. Di sini properti. Ini tanpa jaminan, Kalau ini debenture itu subordinate, jadi bawahannya dari debenture, sama dengan yang di sini subprime mortgage. Jadi kalau misalnya kemarin ada kasus subprime mortgage ya di sini. Jadi hipotek tersebut kemudian dikumpulkan, dipooling, kemudian disekuritisasi. Setelah disekuritisasi kemudian dijual ke masyarakat. Jadi kita sering sebut dengan subprime mortgage, di bawahnya mortgage. Kemudian ada Eurobond, jadi bond yang dinominasikan dengan mata uang euro. Samurai dinominasikan dengan nilai mata uang Jepang, yen. Kemudian euro coupon bond tanpa nilai kupon, tanpa pembayaran kupon. Kemudian kalau junk bond di sini atau obligasi sampah, dia itu diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki rating yang sangat jelek. Jadi ada kemungkinan besarnya dia itu default. Oleh karena itu, biasanya dijual dengan nilai diskon yang sangat besar, hampir sama dengan zero coupon bond. Kalau convertible bond di sini berarti dia dapat dikonversikan ke saham. Oke, nanti silakan Anda baca keterangan lebih lanjutnya. Jadi ada debenture, subordinates debenture, mortgage, subprime mortgage, Eurobond, samurai bond, zero coupon bond, junk bond, kemudian ada sukuk, ada ori di kita, dan lain sebagainya. Nanti Anda silahkan baca-baca di internet atau di dalam buku Titman dan Keon. Kemudian selain tipe bond, sekarang kita melihat determinan dari interest rate. Determinan interest rate. Tadi kan kita ngomongin ada coupon rate, ada yield to maturity. Jadi kalau kita ngomongin determinant of interest rate di sini, biasanya kita cenderung ke yang market yield atau ke YTM-nya. Apa sih yang nentuin? Apa sih yang mempengaruhi dari besaran atau besar kecilnya sebuah interest rate di sini? Di video-video sebelumnya kita sudah mengenal adanya APR, kemudian adanya real rate, ada nominal rate. Di sinilah kita akan bahas bahwa bond price itu kan tadi berbanding terbalik dengan interest rate. Pada saat bondnya itu naik, berarti interest rate-nya dalam kondisi turun dan sebaliknya. Kemudian, bahwa determinal interest rate tadi, itu kan dinominasikan kayak coupon rate tadi, itu dinominasikan dalam bentuk nominal rate. Ya, nominal rate. Bahwa nominal rate di sini, ini sebenarnya sudah mengandung inflasi. Jadi, sudah di-adjust dengan sudah ditambahkan dengan interest rate, belum dibersihkan dari faktor inflasi. Sehingga kalau kita ngomongin nominal rate itu mengandung efek inflasi. Sedangkan kalau real rate itu berarti sudah dihilangkan inflasinya oleh Fisher. Dia diformulakan bahwa 1 plus R nominal, ya, rate nominal itu sama dengan 1 plus
real rate ya, real rate, oke, dikalikan dengan 1 plus inflation. Jadi kalau misalnya diketahui ada nominal rate-nya itu, ini yang selalu dibilangin bond payable 10%, YTM 20% itu adalah nominal rate. Misalnya nominal rate-nya di sini adalah 12%. Kemudian diketahui di Indonesia itu inflasinya itu adalah 5%. Sebenarnya berapa real rate-nya? Ini yang kita cari. Jadi real rate-nya nanti, real rate itu sama dengan 1 plus R nominal dibagi dengan 1 plus R inflasi dikurangi dengan 1. Sama dengan 1,12, 1 plus 12% dibagi dengan 1,05 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah sekitar 1,067 dikurangi 1 atau 6,7%. Ini adalah real rate-nya. Ini menggunakan persamaan Fisher effect. Ini ya, Fisher effect. Kemudian kalau kita ingin melihat detail dari determinan dari interest di sini, ini sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh inflasi saja. Namun juga bahwa nominal rate itu juga ditentukan oleh risk free asset return, ditambah dengan inflasi ditambah dengan default risk premium ditambah dengan maturity risk ditambah dengan liquidity risk premium. Risk free asset, jadi kalau misalnya nominal rate itu harusnya di atas nilai dari risk free asset. Kenapa? Karena risk free asset atau biasanya diwakili oleh government securities itu kan aset yang tidak memiliki resiko apapun. Kenapa? Karena pemerintah kan tidak mungkin default. Jadi kalau kita mau beli bond corporate itu harus lebih besar rate-nya itu daripada government bond-nya. Kalau lebih kecil dari government bond, ngapain kita beli mereka? Kan mending kita beli government bond yang pasti aman, nggak mungkin default. Inflasi tadi, kalau kita ngomongin inflasi di sini, ini adalah dikarenakan naiknya harga-harga barang secara ekonomi. Ini adalah inflation premium. Jadi di sini adalah inflasi atau naiknya harga-harga barang atau turunnya daya beli masyarakat. Kemudian default risk premium adalah rate premi yang merefleksikan resiko default dari borrower. Jadi di sini ini menggambarkan resiko gagal bayar. Ini resiko gagal bayar. Kemudian kalau maturity risk di sini ini adalah merefleksikan dari semakin lama jatuh temponya, maka risknya akan semakin tinggi. Kalau liquidity di sini adalah kemampuan bond di sini itu dapat dikonversikan menjadi kas. Ini kemampuan dikonversikan menjadi kas. Jadi ada 5 yang mempengaruhi nominal rate, ya. Ada risk free asset, inflation, default risk, kemudian maturity dan liquidity risk premium. Oke. Kemudian setelah ini nanti kita akan membahas yield curve. Tapi silakan nanti Anda yang yield curve boleh baca di buku, ya. Silakan baca di buku atau cari di internet. Oke. Ini yield curve juga dibahas di IBPA.
Saya cukupkan, terima kasih. Ketemu lagi di pembahasan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.